Cek. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terima kasih banyak. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang terhormat, lembaga pers mahasiswa, teman-teman dari pers, dan juga pers di tingkat lokal, regional maupun nasional. Terima kasih banyak teman-teman telah menghadiri kegiatan konferensi pers darurat iklim yang dilakukan oleh BMFB Undip tahun 2021. Pertama-tama, mungkin sebelum kita memasuki kegiatan konferensi pers, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin boleh kepada operator saya persilakan. Baik, terima kasih baik teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman dari lembaga pers, di mana teman-teman juga turut serta dalam membersamai kita dalam gerakan pengawalan isu darurat iklim ini, dan saya harap bahwasanya nantinya kegiatan ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan konferensi pers darurat iklim yang telah dilaksanakan oleh BMFB Undip tahun 2021. Selanjutnya, mungkin di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soci Maulana. Di sini saya selaku Ketua BMFB Undip tahun 2021. Selanjutnya, dalam kegiatan konferensi pers ini, saya tidak sendiri, tentunya saya dibersamai oleh kawan-kawan dari koordinator bidang dinamika relasi sosial. Mungkin boleh langsung mengenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Oke, cek masuk suara aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Yesus, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Naval Abi Syauki Suharso. Biasa dipanggil Abi, saya sebagai koordinator bidang dinamika dan sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2021. Oke, selamat pagi teman-teman jaringan, teman-teman pers, dan teman-teman gerakan lainnya. Perkenalkan, nama saya Rahmatullahi Dolita, biasa dipanggil Yuda, selaku Ketua Bidang Kebijakan Publik BMFB Undip tahun 2021. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, selaku Ketua Divisi Hubungan Masyarakat BMFB Undip tahun 2021. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada Fadila Larasati sebagai Ketua Bidang Sosial Masyarakat dan Lingkungan Hidup. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi kawan-kawan pers, kawan-kawan jaringan, dan semuanya yang telah menghadiri kegiatan konferensi pers pada pagi hari ini, di sini saya Muhammad Suci Maulana selaku Ketua BMFB Undip ingin mengabarkan bahwasanya pada tanggal 19 sampai tanggal 25 September tahun 2021 ini telah berlangsung kegiatan pengawalan isu darurat iklim oleh BMFB Undip tahun 2021. Bentuk dari kegiatan rangkaian dari pengawalan isu darurat iklim ini adalah tentunya hal ini untuk meningkatkan awareness kepada publik bahwasanya climate change dan juga climate crisis ini merupakan isu bersama yang harus kita kawal sedemikian rupa. Di dalamnya pun ada banyak sekali agenda yang nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing bidang yang akan dipandu oleh koordinator bidang. Selain dari agenda-agenda tersebut, tentunya kita sadari bahwa climate change ini merupakan isu global. Namun lebih dari itu, kami juga mencoba untuk memperkecil skop dari pengawalan isu kita untuk lebih spesifik, di mana kita juga mengawal isu regional atau isu lokal, yaitu kita mengawal isu tenggelamnya Pantai Utara atau biasa kita sebut sebagai misteri Pantai Utara. Dan spesifiknya lagi, misteri Pantai Utara ini merujuk kepada fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang sifatnya merubah geomorfologi yang ada di wilayah Pantai Utara di daerah Semarang. Teman-teman semuanya, dalam mengawal isu ini, BEMFEB Undip tidak sendiri tentunya. Kami dibersamai oleh beberapa lembaga atau organisasi mahasiswa. Yang pertama, kami bekerja sama dengan Kroniko. Kroniko sendiri merupakan suatu agensi untuk pembuatan video dokumenter, di mana kerjasama kita bersama teman-teman Kroniko ini adalah mengangkat kisah dari pejuang abrasi di wilayah Tambakrejo. Nah, nantinya akan dijelaskan pula oleh teman-teman dari bidang-bidang terkait lebih spesifiknya seperti apa. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan pihak lindungi hutan, di mana bentuk kerjasama kita terrealisasi dengan adanya kegiatan EcoCare. Selanjutnya, teman-teman, kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari Earthlink. Earthlink ini merupakan environmental organization yang berasal dari Nanyang Technological University Singapura. Dan dalam bentuk kerjasama yang kita lakukan dengan teman-teman NTU ini adalah pembuatan kajian isu strategis dan juga pembuatan kajian isu lintas bahasa serta peningkatan awareness terhadap climate change dan climate crisis melalui live Instagram bersama. Selanjutnya teman-teman, alasan kenapa BMFB Undip memutuskan untuk kita bersama-sama mencoba untuk merealisasikan bentuk pengawalan isu terhadap perubahan iklim ini adalah yang pertama kita sadari bahwa adanya gas rumah kaca yang sebenarnya merupakan selubung pelindung bumi, menjaga bumi agar tetap hangat dan dapat ditinggali oleh makhluk hidup di dalamnya, telah mulai berubah, mulai adanya peningkatan gas rumah kaca yang sangat signifikan, dan tentunya peningkatan dari gas rumah kaca ini menyebabkan berbagai macam fenomena yang tentunya itu membuat atau mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia. Selanjutnya teman-teman, sebenarnya gas rumah kaca ini tentunya bisa bertambah karena apa? Karena semua entitas yang ada di dunia ini berperan terhadap peningkatan gas rumah kaca. Jika kita breakdown satu-satu teman-teman, pertambahan gas rumah kaca ini tentunya disebabkan yang pertama oleh masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat dalam hal ini menggunakan energi yang bisa dibilang terlalu berlebihan, dan juga masyarakat pun masih banyak yang menggunakan sampah plastik, di mana penggunaan energi dan juga penggunaan sampah plastik yang sebenarnya tidak lepas dari kehidupan sehari-hari ini juga memicu terjadinya penambahan emisi dari gas rumah kaca itu sendiri dan menjadi potensial penyebab dari perubahan iklim. Selanjutnya, biasanya juga gas rumah kaca ini dihasilkan oleh adanya emisi yang dihasilkan oleh korporasi, di mana korporasi yang mereka menghasilkan emisi rumah kaca dari industri maupun peternakan mengakibatkan pula efeknya secara berkelanjutan terhadap lingkungan dan sangat makro atau sangat masif dampaknya dirasakan oleh kita semuanya. Dan yang terakhir adalah peran andil pemerintah, di mana pemerintah pun juga memiliki roadmap
roadmap untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga batu bara, di mana ini merupakan energi yang tidak bersih yang masih terus diupayakan, dan juga pembakaran batu bara pun mengakibatkan adanya emisi karbon yang merupakan salah satu bagian dari gas rumah kaca. Selanjutnya adanya kebijakan yang memiliki potensi untuk terjadinya deforestasi. Kebijakan yang memicu adanya perubahan land use dan mengorbankan deforestasi ini membuat regulasi-regulasi di dalamnya semakin melonggarkan masyarakat atau melonggarkan entitas-entitas lain untuk dapat tidak konsisten dalam mengawal isu perubahan iklim ini, teman-teman semuanya. Nah, apa sebenarnya fenomena dan juga dampaknya biasanya kita rasakan dari adanya perubahan iklim ini, teman-teman? Dampak dari adanya perubahan iklim ini sendiri ada berbagai macam fenomena yang telah terjadi di bumi kita. Yang pertama itu adanya global warming, di mana teman-teman pastinya sudah tidak awam lagi dengan istilah global warming, di mana adanya peningkatan rata-rata suhu yang ada di dunia, dan tentunya teman-teman juga merasakan adanya global warming ini, di mana suhu yang ada di wilayah teman-teman mungkin terasa lebih panas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada pula fenomena yang namanya urban heat island, teman-teman. Urban heat island itu adalah fenomena di mana ketika teman-teman berada pada wilayah kota, suhu yang dirasakan teman-teman itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Selanjutnya ada ice melt, di mana ice melt ini juga merupakan tindak lanjut dari adanya global warming, di mana es yang ada di kutub itu telah mencair dan mengakibatkan naiknya muka air laut atau berdampak terhadap sea level rise itu sendiri. Nah, sea level rise ini yang sebenarnya amat sangat berbahaya bagi salah satunya adalah permukiman yang ada di wilayah pesisir, teman-teman. Selanjutnya, selain tenggelamnya atau terancamnya geomorfologi yang ada di wilayah pesisir, wilayah-wilayah pulau kecil atau negara-negara kecil yang berbentuk kepulauan juga sangat terancam dengan adanya sea level rise ini, karena mereka akan terancam tenggelam akibat dari adanya sea level rise. Selanjutnya, teman-teman, ada pula fenomena ocean acidification, di mana pengasaman samudera ini juga mengakibatkan adanya coral bleaching atau pemutihan karang, di mana ketika karang sudah putih maupun karang yang sudah ditinggalkan oleh alga, tentunya hal ini juga akan berakibat buruk terhadap biota-biota laut yang biasa bersarang di wilayah karang. Dan terakhir adalah unexpected climate, teman-teman. Unexpected climate dan juga weather ini merupakan bentuk yang sangat kita rasakan, di mana cuaca yang tidak menentu, kondisi iklim yang sudah tidak menentu pula, mengakibatkan banyak sekali dinamika yang mengakibatkan kita sendiri kurang bisa mengantisipasi hal tersebut. Sebagai contoh, adanya kebakaran yang sangat masif di Yunani, siklon tropis yang terjadi di Amerika. Terus yang paling sangat langka kejadiannya itu adalah adanya hujan yang ada di wilayah Greenland sana. Dan pun ketika kita mencoba menarik garis secara spesifik lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama di wilayah Semarang, kita tahu bahwa Semarang merupakan wilayah pesisir yang wilayah pesisirnya memiliki muka tanah yang bisa dibilang sangat rendah dan juga mungkin lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lautannya. Oleh sebab itu, banyak sekali perubahan geomorfologi yang diakibatkan oleh sea level rise, land subsidence, dan juga abrasi, serta ketika teman-teman menyadari bahwa banyak sekali terjadi banjirop yang melanda wilayah Semarang. Dengan demikian, itulah alasan mengapa kita mengangkat isu perubahan iklim ini, di mana perubahan iklim sudah berubah menjadi climate crisis yang mengakibatkan terganggunya peri kehidupan manusia. Mungkin selanjutnya secara spesifik kita akan menjelaskan lebih detail agenda apa saja yang telah dilakukan oleh BMFEB dalam prosesi pengawalan darurat iklim ini. Kepada Koordinator Bidang Dinamika dan Relasi Sosial, Mas Abi, saya persilahkan. Oke, cek masuk suaraku. Masuk ya, aman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada para hadirin, media nasional, lembaga pers mahasiswa tingkat atas, tingkat universitas, bahkan di luar Undip sekalipun menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah acara kita BMFEB Undip 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada media terhadap kajian, diskusi, dan aksi yang sudah kami lakukan terhitung dari tanggal 19 September sampai dengan
27 September 2021. Atau mungkin lebih tepatnya 9 hari lama pengawalan isu kami. Kalau mungkin tadi Mas Ocip sebagai Ketua BEM sudah menjelaskan mengenai pengantar, mengenai alasan mengapa kami mengangkat isu darurat iklim, maka di sini saya sebagai koordinator bidang akan menjelaskan mengenai rangkaian apa saja yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan, dan yang sudah kita kawal untuk selama 9 hari ke belakang. Pengawalan isu yang kami lakukan menggunakan dan maksimalkan media yang kami punya, yaitu official account BEM-FEB Undip, atau lebih tepatnya Instagram @bemfeb.undip, dengan berbagai skema ataupun konsep yang kita kemas secara berbeda, baik itu berisi kajian, berisi entertain ataupun hiburan, ataupun dalam diskusi publik. Dan beberapa rangkaian yang telah kami lalui melibatkan 3 bidang di bawah lingkup koordinator bidang, dinamika, dan sosial, yaitu kebijakan publik, hubungan masyarakat, dan sosial masyarakat lingkungan hidup. Sebagaimana sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang, yaitu kebijakan publik sebagai aktor pergerakan, kajian, diskusi, dan aksi. Lalu ada sosial masyarakat lingkungan hidup sebagai aktor lapangan dalam gerakan filantropi kami, Economic Care to Environment, yang kami lakukan pada tanggal 25 kemarin, dan Humas atau hubungan masyarakat sebagai sarana penghubung dengan stakeholder ataupun dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan isu ini. Pada awal rangkaian kegiatan, propaganda dimulai oleh teman-teman kebijakan publik, lalu kami posting kajian komprehensif yang pertama berkaitan dengan perubahan iklim secara umum, buat diskusi publik secara umum yang pembici, dan juga dari ekonomi kita mengundang Pak Faisal Basri, dan dari lingkungan kita mengundang Kak Alnila dan juga Pak Sep dari Greenpeace. Lalu lebih spesifik lagi, kami buat dan kami rilis kajian komprehensif yang kedua, spesifik membahas tentang misteri Pantai Utara dengan bekerjasama dengan teman-teman Nanyang Technological University Singapura untuk perumusan kajian, dan juga kajian ini kami kemas dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Adalah gerakan filantropi yang sebagai langkah kecil untuk pencegahan pengikisan air laut ataupun abrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dan kemarin, pada tanggal 25 September 2021, kemarin malam, kami juga mengadakan live Instagram bersama dengan teman-teman Nanyang Technology University, Earthling lebih tepatnya, NTU Earthling, dengan membahas perubahan iklim secara general dan dikemas dalam bahasa Inggris yang dipandu oleh moderator dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan muara kita nantinya sudah kita buat juga mengenai policy brief yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ketua Bidang saya, Mas Yuda, mengenai rekomendasi-rekomendasi dan poin kebijakan yang nantinya kemudian akan kami sampaikan kepada pihak pemerintah Kota Semarang sebagai bahan perumusan ataupun rekomendasi kebijakan sesuai dengan sisi ekonomi dan juga lingkungan. Dan rangkaian-rangkaian tadi adalah sebagian rangkaian besar yang kami lakukan selama 9 hari ke belakang. Dan untuk lebih detail, lebih jelas, dan lebih rinci akan dijelaskan oleh Yuda sebagai Ketua Bidang KP, Akbar sebagai Ketua Divisi Humas, dan juga Nada sebagai Ketua Bidang Somalia, Sosial Masyarakat dan Hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Rahmatullah Yuda. Baik. Sebelumnya suara aku masuk ya? Aku izin lepas masker teman-teman biar suara lebih jelas ya. Selamat siang teman-teman jaringan, selamat pagi menuju siang teman-teman jaringan, teman-teman pers dan teman-teman gerakan. Saya Rahmatullahi Hidayolita, Ketua Bidang Kebijakan Publik BEM-FEB tahun 2021. Di awal percakapan saya ingin mulai dari premis bahwa Indonesia hari ini itu sudah
mulai abai, entah siapapun lah, entah itu pemerintah, entah itu wakil rakyat, entah itu warganya gitu, mulai abai dengan nilai-nilai etika lingkungan gitu, yang pada akhirnya proses analisa panjang mengantarkan kami pada sebuah konklusi bahwa kami mendeklarasikan bahwa Indonesia berada pada masa deklarasi darurat iklim gitu. Nah, sebenarnya sebagai sebuah pemantik adalah ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law, lalu sebelumnya juga diikuti dengan pengesahan UU Minerba, lalu pemasukannya pembahasan RUU EBT pada Prolegnas 2021, dan sedikit banyak peristiwa pelanggaran tentang environmental ethics itu mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa kita harus bergerak untuk mengawal isu iklim ini. Dalam undang-undang tersebut, teman-teman, kita melihat bahwa banyak sekali pasal-pasal yang kemudian berpotensi untuk merusak iklim. Banyak kemudian standing point atau public address yang diberikan oleh presiden itu semacam mengampingkan nilai-nilai etika lingkungan tersebut. Mulai dari ada pernah narasi yang menjadikan batu bara bukan lagi sebagai limbah B3 dan banyak hal-hal lainnya gitu. Nah, sehingga sebagai bentuk eskalasi, kita membagi beberapa eskalasi dalam gerakan ini, yaitu ada pre-eskalasi, eskalasi puncak, dan pasca eskalasi. Nah, kalau dalam teknis gerakan kita coba untuk mengerucutkan ini, kita mulai dari kajian-kajian dulu, lalu kita coba untuk diskusikan dengan kawan-kawan sehingga kita rumuskanlah polisi brief yang tepat kepada pemerintah. Lalu pada akhirnya kita coba untuk melakukan aksinya. Memang tidak turun ke jalan karena beberapa kondisi juga seperti PPKM dan peningkatan kasus COVID itu masih terjadi sehingga tidak memungkinkan untuk turun aksi ke jalan. Nah, dalam kajian-kajian tersebut kita merilis setidaknya 2 kajian dan beberapa infografis pengantar. Dalam 2 kajian tersebut kita coba untuk mulai dari ruang lingkup yang lebih luas dulu, yaitu bagaimana kemudian krisis iklim ini terjadi di seluruh dunia dan di Indonesia. Dan di kajian kedua, kita coba untuk mengerucutkan bahasan-bahasan tersebut di ruang lingkup Semarang. Kenapa kemudian Semarang menjadi titik fokus kita dalam pengawalan isu ini adalah, pertama, melihat bahwa kemampuan kita cukup efektif untuk menyampaikan ini pada tingkatan pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kedua, ada urgensi yang mendasar bahwa kami, mahasiswa FIB Undip, hidup di tanah Semarang, hidup di bumi Semarang, bahwa kemudian kita punya beban moral yang begitu besar bahwa ketika ada terjadi pengerusakan iklim di Kota Semarang, ketika terjadi hal-hal yang merugikan iklim dan merugikan lingkungan dan lain-lain yang berkaitan dengan environmental ethics, kita merasa punya beban moral untuk ikut mengawal isu tersebut, gitu. Bersama rakyat juga, kawan-kawan Tambak Rejo, Tambak Lorok, dan lain-lain. 2 kajian tersebut kita rumuskan selanjutnya adalah kenapa kemudian harus penting sebagai bentuk pencerdasan kepada publik, kepada mahasiswa bahwa Semarang, iklim Indonesia hari ini, bahkan iklim global hari ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya tujuan ini gitu loh, bahwa kita ingin membangkitkan sebuah kesadaran bahwa kalau kita diam, ya iklim akan terus memburuk dan krisis ini akan terjadi berkepanjangan terus-menerus. Ya. Sebagai bentuk eskalasi lanjutan, dalam gerakan ini kita memilih untuk melakukan untuk melakukan aksi-aksi non-litigasi. Kenapa kemudian tidak memilih aksi litigasi? Pertama, persoalan landasan-landasan yuridis dan persoalan-persoalan hukumnya tentu barangkali tidak relevan dan tidak sesuai lah dengan kapabilitas kita di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan memang sudah ada beberapa kawan-kawan gerakan, kawan-kawan jaringan juga yang melakukan bentuk-bentuk kegiatan atau pengelolaan isu secara litigasi. Kemarin terakhir adalah bagaimana Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia itu dinyatakan bersalah dalam mengenai polusi udara di Jakarta. Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius dan kawan-kawan jaringan pun benar-benar serius dalam menanggapi isu lingkungan ini. Nah, dalam hal
pengadvokasian secara non-litigasi, kita memilih jalur advokasi kepada pemerintah Kota Semarang dalam bentuk realisasi tindak lanjut. Dan memang realisasi tindak lanjut ini secara teknis akan kita laksanakan pasca konferensi ini karena beberapa kendala ketidaksinkronan jadwal kita dengan kawan-kawan di Pemkot Kota Semarang ya. Mungkin bisa kita kabarkan selanjutnya dan kita akan coba untuk rilis juga press release-nya setelah audiensi tersebut. Nah, di samping itu juga aksi-aksi non litigasi juga dilakukan oleh kawan-kawan Sommelier tentunya dengan mitra kerja kita di BEM FEB Undip untuk melakukan gerakan-gerakan filantropi di lapangan, penanaman mangrove dan lain-lain gitu. Di samping itu mengenai isu lingkungan ini kita juga beberapa kali membawa isu ini ke forum-forum nasional, forum-forum lingkar BEM, dan memang untuk keseriusan ini pun kita masih berupaya untuk menggalang suara dan tentunya teman-teman juga tertarik ya dengan isu ini dan tentu gerakan ini tidak lahir sendirian, tidak lahir dari kebijakan publik saja, tidak lahir dari BEM FEB saja, banyak kawan-kawan jaringan yang kemudian juga ikut membantu. Pada akhirnya konklusi yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan kajian-kajian tersebut dan fenomena hari ini, kita mendeklarasikan bahwa Indonesia hari ini darurat iklim dan segera mendesak stakeholder terkait, pemerintah, warga, dan semuanya, mari kita coba untuk merevitalisasi kesadaran kita tentang environmental ethics. Bahwa lingkungan ini bukan milik siapa-siapa dan pada kenyataannya adalah lingkungan milik kita semua. Kalau tidak kita semua yang menjaga, ya siapa lagi kemudian yang harus menjaga lingkungan tersebut. Mungkin secara penyampaian itu dulu kawan-kawan sekalian. Nanti kita bisa tanya jawab di diskusi selanjutnya. Aku kembalikan ke Mas Abi ya. Oke, terima kasih Yuda sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik atas penjelasannya mengenai rangkaian acara yang dibuat oleh teman-teman kebijakan publik. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Akbar sebagai Ketua Divisi Humas untuk menjelaskan rangkaian yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Baik, terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan lagi, saya Muhammad Akbar. Izin menjelaskan mengenai gerakan humas yang dilakukan. Yang pertama itu pada tanggal 19 September, kami melakukan propaganda berupa tulisan, di mana itu merupakan langkah dan juga upaya kami dalam mempropagandakan isu darurat iklim ini kepada warga sekitar, di mana kami mencetak sebuah kalimat yang memantik warga untuk lebih aware dan juga bertanya-tanya tentang keadaan lingkungan sekitar kita sekarang ini di sebuah kertas dan kemudian mengambil gambar di beberapa titik di Semarang. Dan juga beberapa kalimatnya juga adalah ada pandangan iklim, nanti kita cerita tentang iklim, perubahan iklim, kita bisa apa, dan masih banyak lagi. Di sini juga kami sadar kita ingin meningkatkan awareness dari para masyarakat, sehingga BEM FEB juga, karena BEM FEB juga tidak bisa bergerak sendirian, kami juga perlu masyarakat juga untuk sadar dan juga bergerak, walaupun sekedar langkah kecil aja. Lalu juga pada tanggal 20 September selanjutnya, kami merilis sebuah review film Tenggelam Dalam Diam, di mana itu merupakan karya dari Watchdog yang berkolaborasi dengan Greenpeace, di mana kami mereview film ini karena film ini dirasa sangat berhubungan dengan isu darurat iklim yang kami coba angkat. Dan juga dalam film ini menyusuri wilayah pesisir Jakarta, Bekasi, Pekalongan, Semarang, dan juga hingga Gresik untuk mengabadikan rekam jejak yang mengingatkan bahwa ada 90.000 km pantai Indonesia yang dirusak secara perlahan. Jadi film ini kita juga bisa belajar bahwa isu perubahan iklim ini nyata adanya, dan juga Indonesia sebagai negara kepulauan sedang menghadapi ancaman serius hingga puluhan tahun mendatang. Kami berupaya untuk mempublikasikan isi dari film ini kepada mahasiswa FEB Undip, dan juga Indonesia agar meningkatkan awareness dari mereka sendiri. Lalu juga selanjutnya pada tanggal 21 September kami juga merilis sebuah video, itu Tanya Yuk, di mana itu adalah merupakan kami ingin mengetahui seberapa aware-kah masyarakat terhadap perubahan iklim. Dan ternyata dari video tersebut juga kami dapat menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum aware tentang perubahan iklim. Padahal perubahan iklim itu sangat krusial untuk kehidupan makhluk hidup dan juga lingkungan kita. Dan juga dapat ditarik kesimpulan bahwa masih perlunya sebuah pencerdasan atau publikasi yang lebih masif lagi terkait perubahan iklim ini, sehingga masyarakat menjadi lebih aware lagi.
Lalu juga selanjutnya, kami berkolaborasi bersama dengan organisasi Earthlink dari Nanyang Technological University, di mana kami membuat live Instagram bersama dengan Presiden Earthlink tersebut, yang bernama Tansi Zhou, dengan topik Climate Change and What You Need to Know. Dan juga pembahasannya mengenai pendapat narasumber, mengenai dampak dari adanya kenaikan muka air laut terhadap lingkungan, upaya apa yang dilakukan pemerintah, dan pesan kepada mahasiswa untuk dapat berpartisipasi. Dari sini juga kami tidak bekerja sendirian, kami juga ingin kolaborasi dengan NTU, di mana itu juga guna untuk meningkatkan masa yang mungkin akan kita capai dari gerakan-gerakan kita ini. Dan juga selanjutnya kami dari Gerakan Humas terakhir ini, yaitu ada film dokumenter yang dirilis pada tanggal 24 September, di mana itu dibuat bersama dengan Kroniko, yang merupakan sebuah rumah produksi yang dikelola oleh Mas Soundip. Dan juga film dokumenter ini menceritakan perjuangan Pak Zazid sebagai pejuang abrasi, dan juga kami berupaya untuk mengemas sebuah situasi dan juga keadaan yang sedang terjadi di pesisir Semarang ini. Dan juga dalam film dokumenter ini kami mengangkat Pak Zazid yang merupakan warga Tambak Rejo yang berprofesi sebagai nelayan dan turut berkontribusi aktif dalam penanaman dan pelestarian mangrove sebagai salah satu upaya dalam mengurangi dampak abrasi dan airap. Dan juga kami berusaha untuk menceritakan kisah perjuangan beliau melawan abrasi. Dan juga dari sini juga kami juga berusaha untuk meningkatkan gerakan-gerakan dari masyarakat kecil yang mungkin akan terinspirasi dari Pak Zazid ini. Karena juga dari gerakan langkah kecil yang Pak Zazid lakukan itu akan berdampak besar terhadap warga-warga yang sekitar atau masyarakat sekitar yang tinggal di lingkungan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Saya kembalikan ke Mas Abi. Terima kasih. Oke, terima kasih Akbar atas penjelasannya mengenai pengalaman yang berkaitan dengan bidang hubungan masyarakat. Dan selanjutnya mengenai bidang sosial masyarakat dalam hidup yang berkaitan dengan EcoCare sebagai gerakan filantropi kami akan dijelaskan langsung oleh Ketua Bidang Somalia, yaitu Nada. Mungkin untuk Nada, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai kegiatan yang telah kita lakukan kemarin di tanggal 25 September 2021, yaitu penanaman mangrove sebanyak 261 pohon di pesisir Trimulyo. Adanya kegiatan ini didasari akibat kondisi Trimulyo yang berubah akibat dampak dari perubahan iklim tersebut. Sering terjadinya banjir, dan pada bulan Februari 2021 kemarin, Genuk atau Trimulyo mengalami banjir terparah menurut warga akibat krisis iklim yang telah terjadi. Karena dalam seminggu terakhir, banjir masih terjadi dan kondisi air semakin meningkat. Mengapa dari Somalia memilih Trimulyo untuk kegiatan dilaksanakan? Yang pertama adalah abrasi dan akresi yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim sangat dirasakan warga di Trimulyo. Kemudian yang kedua, adanya rob beserta abrasi juga merusak dan menenggelamkan beberapa lahan mangrove dan lahan tambak penduduk sekitar. Kemudian yang ketiga, adanya perkembangan kawasan industri dengan meningkatnya pemukiman warga yang ada di daerah Pantura menyebabkan lahan yang ada di Trimulyo semakin menurun. Kemudian yang keempat, adanya pengelolaan kawasan menjadi tumpang tindih, kemudian adanya permasalahan drainase yang sampai sekarang tidak terpecahkan, dan adanya pemukiman warga yang sangat padat penduduk. Kemudian untuk penanaman mangrove sendiri dari Somalia dan beberapa petani mangrove yang ada di sana, itu mengetahui bahwa tingkat keberhasilan dari pertumbuhan mangrove sekitar 90%. Artinya setiap kali kita menanam mangrove, pertumbuhan dari mangrove sendiri itu sangat signifikan dan bisa dilaksanakan setiap orang yang ada di Trimulyo, seperti itu. Kemudian untuk mangrove sendiri merupakan ekosistem penguat pesisir pantai untuk pencegahan dari abrasi. Nah, dari kegiatan EcoCare ini kami bekerja sama dengan Lindungi Hutan, karena yang pertama dari situ kita bisa menyejahterakan petani yang ada di Trimulyo, dan yang kedua karena dari pihak Lindungi Hutan memang sudah memantau dan sudah
mengetahui daerah-daerah mana saja yang sangat-sangat membutuhkan tanaman mangrove untuk selalu ditanam dalam jumlah yang banyak. Kemudian dari lindungan hutan sendiri juga sudah melakukan riset wilayah yang kemudian di situ dari pihak lindungi hutan menyanggupi dan memang bekerja sama dengan petani untuk merawat mangrove yang telah ditanam oleh teman-teman BEM FEB Undip di tanggal 25 September kemarin. Mungkin untuk kegiatan EcoCare saya cukupkan sampai di sini untuk penjelasannya. Saya kembalikan lagi ke Mas Abi. Terima kasih. Oke, terima kasih Nada sebagai Ketua Bidang Somalia atas penjelasannya mengenai rangkaian kegiatan dari EcoCare. Dan mungkin untuk rangkaian dari pengolahan isu kami sejak tanggal 19 September sampai dengan tanggal 27 September nanti, sekian yang dapat kami sampaikan. Dan ketika memang nanti ada pertanyaan ataupun diskusi dari teman-teman media yang ingin ditanyakan kepada kami ataupun para hadirin sekalian, dipersilakan saja mungkin nanti di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ocip. Baik, terima kasih banyak teman-teman koordinator bidang dinamika dan relasi sosial, Kabid Kebijakan Publik, Ketua Bidang Humas, dan juga Ketua Bidang Somalia. Selanjutnya teman-teman semuanya, bahwasanya gerakan ini tentunya tidak lengkap ketika kita nantinya tidak mencoba melakukan provide terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa direalisasikan oleh stakeholder kita. Adapun stakeholder yang akan kita tuju di sini adalah pemerintah Kota Semarang, dan juga mungkin bisa saja kita akan coba realisasikan kepada pemerintah daerah Jawa Tengah. Terkait dengan apa yang akan kita lakukan nantinya, atau brief-brief yang akan kita lakukan nantinya, bisa langsung disampaikan oleh Ketua Bidang Kebijakan Publik, Mas Rahmatul Yuda. Mungkin kepada Mas Rahmatul Yuda, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Ocip atas kesempatannya. Teman-teman jaringan, teman-teman gerakan, dan teman-teman pers ya. Selain kita melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya propaganda dan agitasi media, kita coba untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih realistis ya sebagai mahasiswa. Utamanya adalah dengan mengeluarkan sebuah summary policy brief dari kajian-kajian yang sudah kita rilis, yang kemudian ditujukan kepada stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah Kota Semarang. Nah, pemerintah Kota Semarang tidak lahir dari analisis pendek, kita melalui proses stakeholder mapping yang cukup panjang, framing isu yang cukup panjang, sehingga memutuskan untuk mengadvokasikan ini kepada teman-teman di Pemkot Kota Semarang. Mungkin agak terlalu panjang ya kalau kemudian saya jelaskan keseluruhannya tentang policy brief yang ada. Mungkin saya coba sampaikan beberapa poin rekomendasi yang kemudian kita sampaikan kepada Pemkot Kota Semarang. Pertama, soal bicara kebijakan ya. Kenapa? Karena ketika bicara masalah Pemkot Kota Semarang, kita tentu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Yang ingin kami coba tawarkan adalah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan iklim, bersangkutan dengan lingkungan dan perekonomian itu dibuat lebih realistis dan humanis serta antroposen. Dalam hal ini kita menginginkan bahwa ada suatu kebijakan yang kemudian nyata dan probabilitas keterwujudannya sangat tinggi gitu, di atas 75% mungkin gitu. Dan lebih humanis, yang mementingkan manusianya sehingga manusia itu dianggap sebagai subjek dalam peraturan-peraturan tersebut. Manifestasinya adalah bisa berupa perelokasian wilayah terdampak, lalu pembuatan kebijakan-kebijakan yang kemudian pro dengan manusianya, dalam artian ini adalah bagaimana kemudian lingkungan ini tetap diselamatkan, tapi manusia juga masih terus diperhatikan. Nah, dalam teknis yang terjadi adalah policy brief ini selalu bicara perihal relokasi dan lain-lainnya mengenai perlindungan pemerintah terhadap rakyat yang terdampak itu perlu diwujudkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena jelas dalam konstitusi bahwa negara dan masyarakat terdampak itu harus dilindungi oleh negara gitu. Persoalan kedua adalah kita bicara masalah tol Tanggul Laut Semarang Demak. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra mengenai pembangunan tol Tanggul Laut Semarang dan Demak, ada berbagai perspektif yang kemudian kita dapat.
Tapi yang ingin kita tawarkan adalah sebuah, dalam tanda kutip, win-win solution-nya. Bagaimana kemudian tol Tanggul Semarang Demak ini dari pemerintah sebagai penyelenggara itu dapat melakukan ganti rugi warga yang terdampak secara ekonomi akibat pembangunan tol Tanggul Laut Semarang Demak tersebut. Nah, sebenarnya tol Tanggul Laut Semarang Demak ini penting untuk mencegah abrasi lebih luas atau pengikisan tepi pantai lebih luas gitu loh di pesisir utara Semarang dan Jawa Tengah. Gitu. Nah, tapi yang penting diperhatikan juga adalah bagaimana kemudian dalam pembangunan tol Tanggul Laut Semarang Demak ini banyak rakyat-rakyat yang terdampak, sehingga itu harus juga diperhatikan. Mengacu juga pada Polisi Brief nomor 1 bahwa kebijakan-kebijakan tersebut harus lebih realistis, humanis, dan antroposen. Yang ketiga adalah persoalan kita sangat disayangkan sekali ketika gerakan dan isu besar ini cuman dinarasikan sebagai isu-isu yang sifatnya naik ke atas saja, dalam artian vertikal sekali. Kita coba untuk bangun gerakan juga yang sifatnya berlaku di grassroots, di akar rumput, yaitu penanaman mangrove sebagai solusi ramah lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh mitra kerja kita kebijakan publik tadi, kawan-kawan dari Somalia, hal ini ditujukan supaya ada pembentukan sebuah ekosistem baru gitu. Ketika kita terlalu banyak melawan alam seperti pembangunan dan lain-lain gitu, kita perlu untuk menawarkan solusi yang sifatnya adalah pembangunan ekosistem kembali di tepi bibir pantai tersebut, sehingga dampak-dampak ekologis tersebut dapat dicegah secara organik dalam penanggulangan isu lingkungan tersebut. Nah, terakhir adalah kita bicara masalah alat pemecah ombak. Selain mangrove tersebut sebagai suatu yang organik, tentu kita perlu membuat sebuah alat bantu, yaitu alat pemecah ombak, di mana pelindung bagi bibit mangrove agar dapat bertumbuh dan bekerja maksimal dalam fungsinya sebagai pemecah ombak. Gitu. Artinya alat pemecah ombak ini ditujukan supaya alat bantu dan alat bantu cadang ketika mangrove ini belum bisa bekerja optimal secara ekosistem untuk mencegah pengikisan, abrasi, dan lain-lain, serta dampak ekologis lainnya. Gitu. Nah, 4 poin penting dalam Polisi Brief ini kemudian kita akumulasikan dalam sebuah tuntutan bahwa kita mendesak semua pihak, mengajak semua pihak juga, entah itu pemerintah, DPR, warga, NGO, dan lain-lain, kita coba untuk bergandengan bersama bahwa bumi ini milik kita bersama, dan kalau bukan kita yang menjaga, ya siapa lagi gitu. Itu sih kawan-kawan mengenai Polisi Brief. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab di diskusi. Sekian, terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Setelah tadi disampaikan oleh saudara kita, Mas Rahmatul Yuda, mengenai Polisi Brief apa yang coba kita tawarkan kepada pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah daerah Jawa Tengah, tentunya banyak hal yang bisa kita tarik kesimpulan dan juga garis bawahi teman-teman semuanya, bahwa perubahan iklim merupakan hal yang sangat nyata. Climate change is real, dan juga climate change sekarang sudah bertransformasi menjadi climate crisis, dan dampaknya sangat mengganggu kehidupan manusia. Tentunya teman-teman semuanya, terutama ketika kita membahas tentang isu lokal, yaitu yang ada di wilayah Semarang, kita memiliki banyak sekali andil, terutama untuk mencegah adanya keberlanjutan dari efek climate crisis ini. Seperti halnya yang sudah pernah dirilis oleh BMVB Undip dalam salah satu postingannya, membahas mengenai data yang coba kita ambil dari citra satelit yang yaitu melalui Google Earth, di mana kita juga melakukan deliniasi peta, membuat suatu deliniasi atau perbedaan yang menunjukkan kondisi pantai utara yang ada di Semarang pada tahun 1984, dan kita coba bandingkan kepada citra satelit yang diambil pada tahun 2019. Nah, di sana ada beberapa titik-titik yang memiliki dampak yang sangat signifikan akibat dari adanya abrasi dan juga land subsidence serta adanya sea level rise itu sendiri, teman-teman. Bahkan kepada salah satu pejuang abrasi yang telah kita angkat ceritanya, yaitu Pak Zazid, rumah beliau ketika pada tahun 1984 itu masih berupa daratan, atau setidaknya itu merupakan wilayah yang bisa disebut sebagai salt marsh. Namun pada tahun 2019 tidak ada yang bisa kita lihat selain air yang ada di
depan rumah dari Pak Zazid itu sendiri. Dengan demikian, dampak dari perubahan iklim memang sangat amat luar biasa, teman-teman. Jangan sampai masyarakat yang ada di pesisir ini kita korbankan sebagai bentuk dari egoisme yang telah kita lakukan kepada alam dan juga kepada bumi kita tercinta. Mungkin cukup itu yang bisa kita sampaikan dalam press release konferensi pers atau pengawalan isu dari darurat iklim oleh BMFB Undip tahun 2021 ini. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media. Waktu dan layar kami persilakan ketika nanti ada yang ingin bertanya. Untuk teman-teman media yang ingin bertanya, boleh langsung unmute ya. Jadi langsung saja bertanya. Oke, apakah dari teman-teman media atau teman-teman dari pihak lain ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya dalam rangkaian kegiatan konferensi pers darurat iklim yang dilaksanakan oleh BMFB Undip tahun 2021. Adapun konferensi pers ini akan kita rilis videonya atau recordnya di laman YouTube BMFB Undip. Jadi teman-teman nantinya media yang ingin masuk dan mungkin melihat notulensi yang ada di sana, boleh sekali teman-teman melakukan cek yang ada di YouTube BMFB Undip itu sendiri. Teman-teman semuanya, saya harap dari berbagai macam apa yang telah kita laksanakan, saya menghimbau juga kepada seluruh teman-teman media dan juga teman-teman jaringan untuk terus mengabarkan bahwa isu dari perubahan iklim ini benar-benar nyata dan dampaknya akan sangat besar, di mana dampak ini pun juga akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada waktu lagi teman-teman semuanya untuk kita berdiam diri dan abai terhadap isu dari perubahan iklim ini. Semoga teman-teman semuanya, semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga perubahan iklim ini akan dapat kita antisipasi dan kita tanggulangi bersama untuk menciptakan bumi yang lebih baik lagi bagi kita dan juga bagi generasi kita yang akan datang. Sekian yang dapat disampaikan oleh BMFB Undip tahun 2021. Saya Muhammad Sochi Maulana, izin mengakhiri kegiatan konferensi pers pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om.